buka YouTube lagi, kita bisa beribadah walaupun cuma di rumah, tapi kita harus siapkan hati kita, pikiran kita harus fokus, kita harus sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, udah pakai baju yang rapi belum? Bajunya yang rapi, celananya yang rapi, duduk yang rapi, kita mau memulai ibadah kita. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoanya, tangannya dilipat, tutup matanya, harus benar-benar berdoa ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, berkati pada sekolah minggu hari ini, biar kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima setiap firman-Mu, dan kami ingin memuliakan nama-Mu walaupun kami di rumah. Tuhan juga terus berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, dan juga Tuhan segera pulihkan seluruh dunia ini dari segala virus COVID yang beredar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai pada sekolah minggu hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah siap memuji nama Tuhan? Pasti udah siap ya. Kita bangkit berdiri, kita mau olahraga, kita mau fokuskan mata kita, kehidupan kita hanya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Kita berdiri and fixing my eyes on you. Gerakin tangannya, kakinya, seluruh badannya, kita memuji nama Tuhan.
naikkan satu pujian lagi. Firman Tuhan kudengar. Iya benar, apalagi ada John sepupu kita, ya kan Dewi? Iya, senang ya. Terima kasih ya, aku boleh menginap di sini. Tentu John, kami juga senang. Kita semua senang. Tuhan Yesus baik. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik ya, Losa juga berharap kita semua dalam keadaan baik semuanya. Dalam keadaan seperti ini, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memuji nama Tuhan, baik via online, nggak masalah. Yang penting kita bisa semuanya beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah juga dari rumah. Jangan lupa untuk selalu ibadah. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8 tentang perumpamaan seorang penabur. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau begitu luar biasa kepada setiap kami, di mana kami semua bisa melakukan semua aktivitas sebagaimana Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang fokuskan hati kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kalau saya mau tanya, siapa di sini yang di rumahnya melihara tanaman? Ada yang melihara buah-buahan, misalnya jeruk, ada yang buah jambu. Kalau Losa di rumah punya jeruk limau, Losa punya daun pandan, Losa punya anggrek. Itu supaya bisa tumbuh bagaimana caranya? Dibiarin aja atau dilihatin aja tumbuh? Tentu saja tidak. Kita harus pelihara. Yang pertama, kita kasih pupuk, kita siram, lalu kita bisa menikmati buahnya. Contohnya jeruk limau, kita bisa petik buahnya kalau kita mau pakai. Daun pandan kita mau masak, kita bisa ambil. Itu semua kita rawat biar dia tumbuh lalu berbuah. Nah, langsung tadi seperti yang udah bilang, kita buka di Lukas 8 ayat 4 tentang penabur. Di situ ada 3 perumpamaan tentang penabur. Adik-adik tahu nggak, penabur itu biasanya dia bawa benih. Dia bawa benih itu biji-biji yang kecil-kecil. Kayak misalnya ada yang tanam ini nggak di rumahnya, timun. Nah itu ada biji timun kecil-kecil. Kita bawa, kalau kita bawa di buru-buru jalan, pasti ada yang jatuh. Nah kayak yang jatuh di jalan itu, pasti orang lewat kelihatan nggak? Enggak. Dia akan injak, lalu entah mungkin ada burung lewat, dipatok, dibawa terbang, lalu hilang benihnya. Itu yang pertama. Perumpamaan yang kedua, benih itu bisa jatuh di batu-batuan. Waktu benih jatuh di batu-batuan tumbuh, tapi hanya sesaat. Lalu kemudian setelah tumbuh, tidak lama kemudian dia akan kering karena tidak
tidak dirawat, tidak diberi pupuk, tidak disiram, tidak dirawat, tidak dipelihara. Jadi dia tumbuh sebentar lalu mati. Yang ketiga itu jatuh di semak duri. Di sini siapa yang pernah kena durinya bunga mawar? Ada yang pernah? Gak usah pernah. Itu rasanya gimana? Sakit, ketusuk dikit aja itu sakit. Tapi bunganya itu bagus. Itu duri-durinya yang sakit. Nah, kira-kira kalian bayangin batang bunga mawar kalian pegang, bisa nggak? Nggak bisa. Pasti akan sakit. Bayangin kalau itu benih tumbuh di semak-semak yang berduri, dia akan tumbuh bersama-sama berhimpitan. Akhirnya mati nggak? Mati, karena terhimpit dengan semak-semak duri yang tajam tadi. Lalu yang terakhir, benihnya jatuh di tanah yang baik, yang subur. Setelah ditanam, benihnya diberi air, diberi pupuk, lalu tumbuh, lalu berakar, kemudian tumbuh menjadi besar dan berbuah. Buahnya bagus nggak? Bagus sekali, buahnya enak, buahnya manis, buahnya banyak. Lalu murid-murid Tuhan Yesus tadi yang melihat perumpamaan itu dari Tuhan Yesus, mereka bertanya, itu maksudnya apa sih? Yesus, perumpamaan itu maksudnya apa sih? Nah, Tuhan Yesus bilang, inilah artinya, benih itu ialah firman Allah. Kalau firman Allah itu jatuh di tanah tadi, yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan, diinjak dan diambil oleh burung. Itu sama seperti firman Tuhan yang sudah diberikan lalu tidak dijaga, lalu diambil oleh siapa? Oleh iblis. Iblis bisa mengambil firman Allah yang sudah kita dapat. Lalu kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat keselamatan apapun. Yang kedua, yang jatuh di batu-batu. Firman itu juga tidak bisa tumbuh. Setelah mendengar, tetapi tidak berakar. Seperti di ayat yang ke-13. Menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, lalu setelah itu menjadi murtad. Mereka tidak menjaganya juga. Percayanya hanya sebentar saja. Lalu yang jatuh di semak duri, setelah mendengarkan firman Tuhan, lalu terhimpit kekhawatiran, lalu duniawi, ketakutan, seperti mungkin di zaman sekarang nih, yang sekarang kita terjadi adalah kekhawatiran tentang COVID. Ada yang takut keluar, takut itu, takut ini, takut ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa jaga diri, kita bisa jaga kesehatan kita bisa cuci tangan selalu bersih, mungkin kita tidak kena. Kita tidak usah keluar rumah, kita tidak usah berkerumpul dengan banyak orang, ya. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, firman Tuhan yang tumbuh di dalam hati yang baik. Contoh tadi yang terakhir, perumpamaan tadi yang jatuh benihnya di tanah yang baik. Firman Tuhan juga jatuh di dalam hati kita yang baik. Kita setelah dengar, kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita bertumbuh, kita menghasilkan buah, kita bawa jiwa-jiwa yang banyak buat Tuhan, kita bawa teman-teman kita yang belum percaya, kita bawa keluarga kita. Jadi firman atau benih itu yang jatuh ke dalam hati kita tidak sia-sia. Nah adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus, kita harus benar-benar taruh firman Tuhan itu dalam hati kita, biar firman itu tumbuh, berakar dan berbuah. Oke? Kita akan berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah dengar pada hari ini, biar boleh tumbuh, berakar dan berbuah. Kami masih kecil Tuhan, tapi kami tahu
Engkau yang mampukan setiap kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita buat kreativitas yuk. Hari ini kita akan buat kreativitas seperti ini. Bahan yang harus disiapkan adalah lem fox, penggaris, gunting, pulpen atau pensil, dan uang logam. Juga kertas warna, bisa pakai kertas origami juga ya. Kita akan buat pola seperti ini, diukur pakai penggaris. Ukurannya 8 cm dan 8 cm. Setelah itu dipotong dan dilipat, nanti jadinya akan seperti ini. Setelah itu di ujung sisi ini kalian lem di sini. Setelah itu nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita buat seperti ini. Diukur menggunakan penggaris, lalu dibuat bentuk seperti daun. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini dan seperti ini. Setelah itu kalian tempel, hasilnya seperti ini. Kalian buat bulatan juga, diukur menggunakan uang logam. Yang warna hitam, ukurannya lebih besar. Kalian bisa menggunakan ini, tutup dari lem. Setelah digunting, kalian tempel seperti ini. Dan kalian beri tulisan, dengar firman Tuhan dan bertumbuh. Setelah itu, ini kalian lem di bagian bawah. Hasilnya akan seperti ini. Selamat mencoba. Dewi, Jack, John, kesini sebentar. Ini mengapa berantakan sekali? Apa kalian tadi habis bermain? Nah, ini pesan ibu ya, dengarkan baik-baik. 1. Kalau habis bermain, harus dirapikan ke tempatnya. 2. Bermainlah di dalam rumah saja, jangan keluar rumah ya. 3. Rajin mencuci tangan supaya selalu bersih. Baik, Bu. Baik, Bibi. Kita harus mengingat pesan ibu.
Apakah kalian ingat? Apakah teman-teman juga ingat? Rapikan mainan setelah selesai bermain. Harus rajin mencuci tangan supaya tetap bersih. Tidak boleh main keluar rumah. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Wah, asik ya main di luar. Bisa main sepeda, skuter. Aku jadi pengen main skuter ah. Asik main skuter, senang sekali. Wah, Dewi dan Jack punya banyak mainan. Seru sekali. Jack, Dewi, John, ayo makan. Sudah waktunya makan. Baiklah, aku sudah lapar. Tapi mainan ini kan harus diberesin. Tidak apa-apa, John. Beresinnya nanti aja. Kan masih mau main nanti. Lagi pula, kamu kan sudah lapar. Tapi tadi kan Dewi pesan setelah main harus dibereskan. Sudah, makan dulu sana. Nanti perutnya sakit loh. Tuh, kamu dengar perutnya udah bunyi-bunyi. Aku makan dulu ah. Nanti baru dibereskan. Wah, kenapa ya tangan dan kuku kotor? Cuci tangan dulu ah.
Sebaiknya aku rapikan deh, sebab ibu berpesan kita harus selalu merapikan mainan setelah bermain. Adik-adik, dari ketiga anak tadi, manakah yang mencontoh benih yang jatuh di pinggir jalan dan seterusnya? Adik-adik, marilah kita seumpama benih yang jatuh di tanah yang baik, yang subur dan tumbuh berbuah yang banyak. Mari kita tekun membaca firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sampai jumpa. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik, sebentar lagi ada yang istimewa nih. Penasaran?